Halo, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam, sahabat dan anak-anakku tercinta. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini saya tidak akan mengulas sesuatu. Saya hanya ingin share terutama kepada sahabat-sahabat pendidik yang mungkin nanti mempunyai problem yang sama. Jadi sudah setahun pelajaran daring kita laksanakan karena wabah COVID-19 ini. Kita harus terus meningkatkan kreativitas dalam penyampaian materi secara daring karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, kita harus mengkhawatirkan bahwa daring ini akan berlangsung cukup lama lagi. Nah, kalau materi kita masih konvensional, daring kok konvensional? Ya memang ada daring itu konvensional. Misalnya setiap hari kita hanya mengirimkan materi dalam bentuk teks, ya, dalam bentuk gambar, supaya anak kemudian mengulas, merangkum, menjawab, kemudian mengumpulkan. Tentu kita kasihan kepada anak karena lama-lama mereka akan bosan juga. Nah, kita harus terus mengupgrade kreativitas kita, ya, sebagai guru, supaya materi yang kita sampaikan akan mendapat tanggapan dari anak yang lebih. Jadi anak-anak lebih aware. Satu-satunya cara, nggak tahu lagi kalau kedepannya ada berbagai cara lain yang lebih efisien, adalah membuat materi kita kemas dalam bentuk simulasi yang interaktif. Jadi ya semacam game lah. Kalau membuat game mungkin terlalu tinggi. Jadi materi kita kemas, anak tidak hanya bisa menjawab, tapi bisa mengatur bagaimana kalau saya perlakukan seperti ini akibatnya. Ya. Kalau misalnya kita sedang menjelaskan rumus hukum Ohm, kita tidak hanya menyampaikan besaran-besaran kepada anak untuk dihitung, tapi biarkan anak mereka-reka, ya, menguji coba bagaimana jika besaran-besaran ini saya ubah-ubah, ya. Jadi memancing pikiran kreatif, ya, pikiran nakal dalam tanda petik dari anak-anak tersebut, sehingga pemahamannya mungkin bisa lebih komprehensif karena penemuannya sendiri. Nah, bagaimana cara membuat program simulasi itu? Ya, ada banyak aplikasi pembuatan simulasi, ya, terutama dalam hal pembelajaran, mulai dari yang paling sulit sampai yang paling mudah. Paling sulit ini tentu kalau kita tidak paham IT, ya, contohnya misal kita menyusun menggunakan JavaScript atau script-script yang lain, bahasa C, C++, Python dan sebagainya. Tentu kalau kita sebagai guru yang biasa ini akan kebingungan, tidak paham, walaupun nanti outputnya memang mungkin lebih baik, lebih powerful. Nah, saya ingin mengambil jalan tengah atau jalan yang paling mudah, di mana sebagian besar kita bisa melakukan. Ya. Tahukah sahabat bahwa Microsoft Excel yang kita gunakan setiap hari untuk mengolah nilai, untuk membuat laporan, itu ternyata sangat powerful. Dia itu powerful sekali, dan dengan sedikit usaha modifikasi kita bisa membuat kemasan materi, ya, di dalam Microsoft Excel yang kemudian bisa kita bagikan filenya ke anak, bisa melalui WA group, melalui media sosial platform yang lain, atau melalui e-learning kita, supaya di rumah anak bisa mencoba-coba, menginput besaran-besaran sesuai kehendak mereka,
Sambil berjalan anak-anak kita mencari tahu, jika saya beri respon seperti ini bagaimana outputnya. Cukup menggunakan Microsoft Excel. Dan saya yakin anak-anak kita yang sudah milenial itu, kalau yang namanya Microsoft Excel bukanlah sesuatu hal yang sulit. Oke, ikuti terus bagaimana saya akan mengemas materi saya. Nanti saya ambil sub materi tertentu, kemudian menggunakan Excel menjadi aplikasi kemasan materi yang interaktif. Ikuti terus. Oke, saya akan membuat kemasan materi interaktif dengan menggunakan aplikasi sederhana Excel tersebut untuk satu materi pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik, karena ya saya memang guru vokasi SMK. Namun sekali lagi catatannya bahwa Microsoft Excel untuk kita buat sebagai instrumen untuk membuat kemasan materi interaktif tidak hanya untuk jurusan SMK loh ya. Apapun mata pelajaran yang mengandung hitung-hitungan ya kita bisa membuat kemasan materi interaktif menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini kebetulan saya guru SMK. Saya SMK jurusan listrik ya. Saya akan membahas salah satu submateri yang ada di instalasi tenaga listrik, yaitu instalasi pelebih dari 2 grup. Nah, apa ini maksudnya? Saya yakin untuk Bapak Ibu sahabat pendidik yang terutama mengampu mata pelajaran listrik sangat paham ini. Jadi konstruksi dasar instalasi listrik, baik itu listrik sederhana maupun bangunan-bangunan yang lebih besar, kompleks, itu secara garis besar konstruksinya kan masuk power inlet, kemudian di sini ada pengaman utama, kemudian baru ke beban. Jadi ini pengaman, atau kalau di dalam istilah PUIL adalah gawai proteksi. Dan di sini baru beban. Gawai proteksi itu ada banyak. Ya, untuk yang beban-beban kecil biasa menggunakan MCB. Yang agak besar ya menggunakan MCCB atau ACB. Ini untuk beban listrik tegangan menengah. Jadi fungsi gawai proteksi adalah membatasi arus beban sesuai kapasitas langganan dari beban tersebut. Ya, kalau di dalam inlet dari PLN langsung ini tertentu ya. Ada yang gawai proteksi 2 ampere. Ini untuk rumah sederhana yang sekarang mungkin sudah tidak ada. Ya, yang paling kecil sekarang mungkin 4 ampere. Ada sebenarnya, cuma ini untuk penambahan instalasi baru sebenarnya sudah tidak ada. 6 ampere, ya, 10 ampere, dan seterusnya. Begitu kan? Tertentu. Sehingga bebannya pun juga dibatasi. Kalau beban arus rendah 2 ampere, 4 ampere, tidak mungkin dia bisa menggunakan 6 ampere. Jadi mengikuti. Inilah konstruksi dasarnya. Nah, sedangkan yang dimaksud instalasi lebih dari 2 grup ya, untuk rumah-rumah mewah yang langganannya mungkin 6 ampere ke atas ya, 1300 kVA lebih ya. Ya langganannya pokoknya ya yang besar lah ya. Maka biasanya kita membuat konstruksi instalasi tersebut lebih dari 1 grup. Jadi
Maaf. Jadi ganti kertas saja ya. Nanti inlet dari PLN ada gawai proteksi utama. Ya, di depan ini mungkin jadi satu dengan KWH ya. Masuk dalam grup APP ya, alat pengukur dan pembatas. Nah, masuk rumah nanti ini akan dibagi-bagi lagi lebih dari satu grup, dan setiap grup dibatasi oleh gawai pengaman juga. Misalnya kita buat 3 grup gitu. Oke, barulah ini ke beban. Beban 1, beban 2, menunjukkan grup kedua, beban 3, grup 3 ya. Ini adalah pengaman utama, katakanlah mungkin F0. Ini pengaman saluran cabang F1, F2, F3, begitu saja ya. Ini grup ini disebut saluran utama. Grup sini disebut saluran cabang. Saluran utama, maaf tidak kelihatan ya, saluran utama. Ini grup ini saluran cabang. Saluran utama mengandung 1 MCB utama atau gawai proteksi utama ya, bisa MCB, bisa MCCB saya katakan tadi. Untuk yang rendah MCB, yang tinggi MCCB. Saluran cabang, nah masing-masingnya nanti ada gawai proteksi juga. Jadi pengaman cabang. Oke, itulah yang dimaksud dalam materi saya, yaitu instalasi listrik lebih dari 2 grup. Nah, di sini letak perhitungannya bagaimana? Ya, letak perhitungannya seperti apa? Akan kita bahas. Jadi di dalam desain instalasi itu, seorang instalatir kan menentukan dari belakang dulu. Berapa beban yang direncanakan dari instalasi tersebut, atau berapa ampere arus beban yang direncanakan. Jadi dimulai dari belakang, beban berapa ampere. Oke. Nah, dari beban 8 ampere itu nanti akan menentukan yang pas pengamannya ya. Pengamannya ini berapa ampere. Ya, secara logis pasti pengaman lebih besar dari beban yang direncanakan ya. Maaf. Pengaman ini ya, gawai proteksi atau pengaman harus lebih besar dari bebannya. Begitu ya. Kalau langganan dari beban tersebut adalah 2 ampere, otomatis beban yang direncanakan juga harus di bawah 2 ampere. Ya. Kalau dia direncanakan langganannya 4 ampere, maka otomatis bebannya juga harus di bawah 4 ampere. Ini logis. Soalnya kalau sama atau bahkan kalau lebih besar, lah ini kan proteksinya selalu trip. Ya, istilah orang pasaran jeglek. Ya, berarti ini perancang instalasinya kurang paham. Nah, kalau menurut Puil ya, Puil itu adalah Puil persyaratan umum instalasi listrik. Ada banyak versi, mulai 2007 sampai sekarang berapa ya. Nah, itu maka arus proteksi ya, A proteksi itu dibuat pendekatannya 120% dari arus beban. Ini pemilihan ya. Direncanakan berapa? Yang jelas arus pengaman ini harus lebih besar dari arus beban sebesar 120%. Ini pendekatan saja. Ya. Contohnya, bila direncanakan arus beban, ya, bila direncanakan arus beban
1 ampere. Oke. Maka arus proteksi atau MCB lah ya, 120% kali 1 ampere. Nah, gitu loh ya. Berarti sekitar 1,2 ampere. Jadi kalau ini direncanakan 1 ampere, maka di sini ya 1,2 ampere. Namun seperti kita tahu bahwa MCB itu di pasaran rating atau arus nominalnya kan tertentu. Perusahaan tidak mengeluarkan banyak ring rentang ampere nominal dari MCB. Adanya 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere dan seterusnya, 16 ampere dan seterusnya sampai ratusan bahkan ribuan. Tidak ada misalnya 1,2 ya, 1,2, 1,5 itu tidak ada. Sehingga dalam mencari, lah kalau itu gimana? 1 ampere syarat fuel 1,2 bar. Ya dicari yang paling dekat ya dari 1,2 dan lebih tinggi dari arus beban. Yang paling dekat berapa? 2 ampere. Nah, begitu caranya. Hitungannya seperti itu. Hal ini berlaku juga pada untuk proteksi cabang yang lebih dari grup. Berlaku semuanya. Di sini ada pengaman utama. Di sini ada pengaman cabang. Di sini ada beban ya. A beban. Tulis di sini aja ya. Beban. Ini cabangnya. Ini utamanya. Nah, bagaimana cara menentukan kalau cabang? Sama berlaku bahwa pengaman dari pelindung beban tersebut harus 120% dari arus beban yang dilindungi. Jadi ini harus 120% dari ini. Nah, masing-masing cabang. Namun sekali lagi pemilihan yang ada MCB di pasaran yang menyesuaikan, mencari yang paling dekat. Nah yang utama bagaimana? Berapa persen? Apakah ditambahkan ini? Tidak. Ini juga harus 120% dari kumulasi ini ya. A tambah A itu ya. A1, A2, A3. Berapa nilai kumulasinya? Ini harus 120% dari ini untuk menentukan utama. Aturannya seperti itu kan, sangat sederhana. Nah, di sini siswa itu kadang-kadang kalau kita terangkan dengan penjelasan gambar, dengan penjelasan ceramah itu kan susah menerima. Padahal ini kan hanya hitung-hitungan sederhana ini. Nah inilah yang nanti akan saya buat dalam bentuk aplikasi Excel-nya supaya siswa nanti bisa merubah-rubah. Nanti kalau saya set beban segini, saya menentukan MCB berapa, MCB utama berapa. Nanti ada pesan Anda memasang MCB cabang salah karena tidak memenuhi peraturan fuel misalnya. Sehingga siswa diberi kesempatan untuk mengubah-ubah. Ini tentang pengaman gawai proteksinya ya. Nah ada satu hal penting lagi nanti yang perlu hitung adalah kabel yang digunakan. Nah ini jalur kabel ini juga ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Ya. Tidak mungkin kita menggunakan gawai proteksi yang berkemampuan 16 ampere tapi kemampuan kabelnya hanya 10 ampere ya, tidak mungkin. Nanti harusnya yang trip adalah MCB atau pengamannya, ternyata pengamannya tidak trip malah kabelnya yang terbakar. Nah, jadi kabelnya itu juga mempunyai kekuatan. Ada istilah namanya KHA, kuat
hantar arus. Ya. Jadi kabel-kabel listrik itu mempunyai KHA tertentu. Nah, bagaimana saya menentukan KHA? Nanti kita mengacu pada tabel, pada peraturan kuil ada tabelnya. Ya. Kalau harus gawe proteksi 2 ampere, yang pas kabelnya berapa mili, ada aturannya. Kenapa? Karena di pasaran pun kabel itu tertentu ukuran penampangnya, mungkin 1,5, 2,5, 4 dan seterusnya. Semakin besar penampang kabel, maka kuat hantar arusnya akan semakin besar, namun disesuaikan dengan yang dilindunginya atau yang disalurkannya. Tidak mungkin kita juga tidak ekonomis. Misalnya MCB hanya 2 ampere, kita menggunakan kabel 4 mili, yang mungkin kemampuan kabel 4 mili itu sekitar berapa? 34 ampere ya. Ya, kabel 4 mili itu KH-nya sampai 34 ampere ini untuk pemakaian terus-menerus ya. Padahal gawai proteksinya hanya 2 ampere. Ya, ini kan tidak ekonomis. Bagus. Kaya raya kabelnya besar-besar. Tidak bisa. Ya, nanti ada namanya tabel pemilihan KHA yang berhubungan dengan MCB. Jadi sahabat bisa browsing, tapi biasanya nanti ada tabel itu isinya begini. Tabel KHA kabel namanya ya. Ada tabel. Kolom pertama jenis kabel. Kita tahu jenis kabel ada banyak, NJA, NJF, ada NJM dan seterusnya ya. Biasanya kita ukurannya patokannya nanti NJA, kabel engkel atau berinti tunggal. Kemudian di sini ada penampang, luas penampang kabel. Tertentu ini sahabat, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 dan seterusnya. Nanti sahabat bisa browsing ya, di internet banyak sekali. Kemudian di sini kolom berikutnya setelah luas penumpang ada KHA terus menerus dari kabel yang dipilih. Ini KHA, kuat hantar arus. Misalnya 1,5, kalau kita lihat di tabel kuil, dia secara terus menerus boleh dilewati 18 ampere. Ya. 2,5 boleh terus menerus dilewati ya 25 ampere, sekitar 25 ampere. 4 ampere bisa sampai 34 dan seterusnya. Nah, di sini nanti ada KHA gawai proteksi. MCB untuk yang kecil, yang besar lebih tinggi. Ya. Karena ini tertentu ya, KHA gawai proteksi tersebut ya, ada 2, kemudian 4, 6 dan seterusnya ya. Maka setelah kita hitung dari rencana beban tadi itu berapa ampere, ditemui KHA gawai proteksi ya 120%-nya ya. Misalnya bebannya tadi 1 ampere, maka ketemu gawai proteksi 2 ampere. Sebenarnya 1,2 ampere, tapi yang paling dekat adalah 2 ampere. Ya. Maka pada beban 1 ampere tersebut yang pas adalah menggunakan MCB 2 ampere, kemudian kabelnya menggunakan 1,5 mm per segi, di mana kemampuan kuat hantar arusnya adalah 18 ampere. Begitu caranya, hitungannya. Nah, inilah nanti yang akan saya buat dalam kemasan di Excel. Jadi siswa menentukan berapa ampere beban, kemudian dia menentukan berapa MCB proteksinya, ampernya, kemudian berapa kabel yang digunakan, berapa mili.
nanti ada konklusinya, ada pernyataannya, apakah desain tersebut sudah benar atau tidak dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada di persyaratan umum instalasi listrik. Nah, kira-kira itu ya. Nah, nanti setelah ini kita lanjut bagaimana menyusun kemasan materi ini dalam bentuk interaktif hanya menggunakan Microsoft Excel. Oke, ikuti terus uraian saya. Ya, baik. Setelah kita jelaskan materi yang akan saya kemas dalam bentuk aplikasi Excel yang interaktif, saya sudah berada di depan laptop. Mari kita buat langkah demi langkah yang sederhana mewujudkan apa yang kita terangkan tadi menjadi suatu aplikasi Excel di mana bisa kita kirim ke anak filenya dan anak bisa mencoba-coba beban segini, saya pilih kabel ukuran segini, kemudian saya pilih MCB ampernya segini, sudah tepat atau belum. Nah, dengan rumus-rumus sederhana yang ada di Excel, saya akan bangun di situ. Oke? Baik, kita mulai. Oke, sahabat. Nah, sudah saya buka aplikasi Excel. Nah, bagi ahli IT tentu ini cara saya ini akan ditertawakan karena saya sebenarnya bisa menggunakan screenshot layar untuk bisa menghasilkan video kualitas yang lebih baik, tetapi saya menggunakan kamera tersendiri untuk menyorot layar, cara konvensional. Tapi tidak apa-apa karena saya lihat ini jauh lebih praktis daripada harus video recorder dulu ya, screen recorder dulu. Nah, enaknya langsung aja dengan kamera sehingga bisa kita langsung edit. Toh saya yakin kualitas kameranya juga insya Allah masih bagus ya. Baik, langsung saja ya, kita sudah masuk ke halaman Excel di sheet 1 ini. Nah, kita membuat contoh rangkaian satu grup dulu ya. Kita bisa memanfaatkan sel-sel garis-garis ini untuk membuat gambar konstruksi dari instalasi. Misalnya masuk, ini kita beri garis ya, jalur kabel kita buat agak tebal saja. Ini ya untuk kabel misalnya. Oh, maaf. Nah, ini kabel. Terus dua sel ini kita merge. Ini katakanlah menunjukkan MCB-nya atau gawai proteksinya. Kemudian kita beri box begini. Kemudian lanjut kata kabel lagi. Kemudian kita buat satu kolom untuk menentukan KHA-nya. Ya, KHA kabel juga kita buat untuk entry-nya satu sel sendiri. Lanjut kabelnya. Barulah nanti ujungnya di beban yang akan direncanakan oleh siswa. Nah, begini. Kita bisa menamai di sini biar lebih mudah dipahami oleh anak bahwa blok ini adalah gawai proteksi ya. Kemudian blok ini adalah KHA kabel atau ukuran kabel karena yang ada ukuran kabel. KHA itu adalah tertentu yang sudah ada tabelnya. Baru blok ini beban. Nah, oke. Nah, karena dua blok ini tertentu nilainya, maka supaya anak tidak bisa memasukkan sembarang, kita buat dalam bentuk combo box pull down. Jadi anak tidak bisa. Seperti kita sudah jelaskan bahwa gawai proteksi itu nilai di pasaran tertentu 2, 4, 6, 10, 16 dan seterusnya. Tidak ada
1, 5 itu tidak ada. Maka supaya menghindari anak nanti dalam hal interaksinya dia mengisikan ngawur, kita buat bentuk pull down. Ya, insya Allah yang ahli Excel ini tidak susah. Jadi tapi saya sampaikan di sini, klik Excel dari Gawai Proteksi, kemudian kita klik tab menu data. Di sini ada data validation, sahabat, ya. Kelihatan enggak? Wah, kurang naik sepertinya. Kurang naik. Maaf ya. Nah, kita dudukkan sedikit. Nah, dudukkan. Turunkan. Aduh. Maaf. Oke, kelihatan. Kemudian kameranya kita deglakan. Maaf istilahnya orang Jawa semua. Nah, sudah kelihatan ya? Sip. Nah, data validation, posisi kursor ada di sel Gawai Proteksi. Data validation kita milih list. Jadi tertentu. Seperti kita ketahui, Gawai Proteksi di pasaran hanya ada 2 ampere. Kemudian 4, kemudian 6, kemudian 10, kemudian 16 dan seterusnya. Monggo sak kesele jenengan ya. Ingat ini dibatasi hanya 2,4, 0,6, kelihatan ya insyaallah, 0,10 dan seterusnya. Kita oke. Nah, nanti akan tertentu sahabat. Nanti anak tidak bisa memasukkan sembarang, dia harus memilih. Misalnya anak memasukkan sembarang 5 gitu kan. Nah, ada pesan toh. The value you entered is not valid, tidak valid. Jadi anak wajib mengikuti ini. Nah, sama dengan ukuran kabel. Kita harus membuat kotak pull down ya. Di sini karena tertentu juga besar dari kabel tersebut. Balik list. Ada 1,5, titik koma 2,5, titik koma 4, titik koma 6, titik koma 10 dan seterusnya. Monggo, ada banyak ukuran kabel di pasaran ya. Oke, nah di sini bentuk pull down. Anak harus mengikuti ini ukuran kabel. Nanti bisa diberi keterangan Gawai Proteksi. Satuannya ampere. Ukuran kabel satuannya milimeter persegi. Gitu ya. Milimeter persegi. Ini dinaikkan perseginya ini. Ya. Oke, bebannya adalah ampere. Ini untuk memberi pesan ke anak. Ya, ini kalau beban terserah kan sesuai direncanakan. Ini menu pull down tertentu, ukuran kabelnya berapa milimeter, kemudian Gawai Proteksi berapa ampere juga tertentu. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Ini bisa sesuai kreativitas anak, berapa ampere desainnya, ukuran kabel harus memilih, Gawai Proteksi ampernya harus memilih. Dan nanti kombinasi dari 3 pilihan ini akan kita buat konklusinya atau apakah apa yang didesain oleh anak tersebut sudah sesuai atau belum. Nah, nanti kita buat di salah satu sel di sini pesannya. Ya. Nah, baik, setelah tadi video saya cut sebentar untuk saya buat aplikasi Excel-nya supaya lebih bagus tampilannya. Soalnya kalau saya video terus menerus tentu durasi videonya sangat panjang. Nah, ini sudah jadi, kira-kira nanti penampilannya seperti ini. Nah, kita mulai dari sheet tab-nya di sini. Ya, apa nama istilahnya? Ya, sheet ya. Saya butuh 3 sheet. Saya sebut disclaimer. Kemudian saya desain 1G atau 1 grup.
kemudian ada analisis 1G atau analisis satu grup. Nah, nanti siswa ketika awal harus membaca disclaimer ini. Disclaimer itu sebenarnya ya istilah biasa di dalam dunia IT. Di sini menyebutkan persyaratan bagaimana memahami kemasan materi ini. Sebagai contoh misalnya, persyaratan berikut harap dipelajari untuk memahami proses kerja kemasan materi pembelajaran ini. Nah, ini. Yang pertama, arus beban itu adalah besar arus yang diperlukan beban untuk bekerja secara normal. Arus maksimal pengaman atau gawai proteksi adalah arus yang menyebabkan pengaman mulai bekerja atau trip dan seterusnya. Jadi ini istilahnya brief dulu ke siswa bagaimana dia bisa memanfaatkan kemasan materi dalam bentuk Excel ini, sahabat ya. Nah, yang penting supaya rasa aplikasinya terasa, ini saya buat hiperlink sederhana saja. Jadi setelah anak mempelajari disclaimer-nya, ya, maka dia bisa menavigasi dari konten materi, kemasan materi ini melalui satu pintu disclaimer ini. Misalnya saya ingin ke instalasi satu grup, ya, tinggal klik gitu maka arahnya sudah ke sheet desain satu grup. Nah, nanti kita bisa kembali back to disclaimer gitu misalnya. Nah, balik lagi. Dan nanti kalau saya sudah membuat instalasi yang lebih satu grup, ini bisa kita buat navigasinya. Jadi kita menambah sheet lagi di sini. Setelah analisis 1G ini kita tambah satu sheet lagi, mungkin desain lebih dari satu grup. Nanti kita bisa representasinya bisa 2 grup atau 3 grup saja. Karena pada dasarnya sama saja. Oh, maaf. Tersentuh kameranya. Oh, oke. Nah, seperti itu ya, sahabat. Jadi bagaimana membuat navigasi halaman dari Excel ini supaya terasa seperti sebuah aplikasi yang memudahkan siswa mempelajari kemasan materi yang kita susun dalam bentuk Excel ini. Nah, oke, sekarang kita lihat cara kerjanya, bagaimana siswa nanti bisa berinteraksi untuk materi, dalam hal ini mengatur berapa rencana pembuatan beban dalam satu grup, kemudian harus memilih berapa besar penampang kabel dan memilih berapa KHA dari pengaman atau gawai proteksi. Kita ke instalasi satu grup saja. Nah, di sini ada isian, sahabatnya. Di sini ada petunjuk pilih tegangan sumber. Jadi siswa memilih tegangan sumber. Dan seperti keadaan di lapangan ya, tegangan sumber juga tertentu. Ya, tentu kita adalah PLN, maka seperti kita jelaskan sebelumnya, kita buat isiannya adalah kotak pull down. Jadi siswa tinggal memilih. Ada tegangan 220, 380, 600 dan seterusnya. Jadi memang ini tertentu ya, supaya tidak menggeladrah siswa memasukkan pilihan tegangan yang tidak ada di lapangan. Kemudian pilih arus pengaman. Nah, pilih arus pengaman atau KHA, gawai proteksi. Ini juga tertentu yang ada di pasaran, baik MCCB maupun MCB. Biasanya ya 2, 4, 6, 10, 20, 25, 35, 50 dan seterusnya ya, sampai ribuan. Tapi ini karena kita anggap bebannya beban simulasi untuk beban kecil ya, sampai 125 ampere sudah tinggi sekali, sobat. Ini sudah beban menengah. Kemudian blok sini adalah tentang kabel, pemilihan ukuran kabel. Ukuran kabel di pasaran juga tertentu ya. Oh, ini masih salah, ini harusnya 1,5, 2,5. Ini bisa kita edit ya, sobat. Seperti biasa, data validation.
Oh, ini harusnya koma kalau titik koma. Oke, ini kita ubah ke koma. 1,5, 2,5, 4,6. Oke, sudah benar. Jadi tertentu juga ukuran kabel 1,5, 2,5, 4, 6, 10. Ini untuk kabel instalasi loh ya. Kalau untuk kabel-kabel yang lebih kecil sebenarnya ada juga ukuran 0,75 dan sebagainya. Tapi biasanya untuk hanya kabel kontrol di dalam unit PHB saja. Ini adalah kabel instalasi 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16 dan seterusnya. Nah, sedangkan beban ini siswa memasukkan jenis beban saja. Kemudian dayanya berapa, jumlahnya berapa. Jadi siswa tidak menghitung atau mengisi ngawur juga di sini. Ini nanti ya, siswa hanya memilih dari sini bebannya apa saja. Ya. Misalnya jaringan ini saya beri beban lampu, ini centang. Dayanya saya ambil daya 10 watt misalnya. Kemudian jumlahnya paralel 3, 4 misalnya. Kemudian kontak-kontak juga siswa memilih misalnya direncanakan setiap kotak-kontak 200 watt, jumlah kotak-kontak 4 juga misalnya. Kemudian dia juga mesin listrik itu di dalam beban rumah tangga banyak. Misalnya AC, mesin cuci dan sebagainya. Kulkas bisa kita anggap mesin listrik. Nah, misalnya 250 ada jumlah titiknya misalnya 3. Ini sudah dihitung secara otomatis ada 1590 watt. Ya. Nah, di sini kok belum keluar. Nah, di sini ada penguncinya. Ini baru keluar jika di sini sudah terisi. Ya. Atau siswa sudah memilih tegangan sumbernya dengan rumus sederhana ini. Ya, jika B6 itu di sini belum isi, maka dia juga harus kosong. Maka dia harus diisi dulu. Nah, kalau dia ngisi misalnya tegangan rumah itu 220, nah baru muncul. Maka untuk beban sebanyak ini, lampu 10 watt sejumlah 4, kotak-kontak 200 watt sejumlah 4, mesin listrik 250 watt sejumlah 3, maka arus bebannya 7,23. Ini berjalan otomatis. Nah, siswa dalam hal interaksinya menentukan ini tegangannya berapa dengan arus 7,23 ampere arus beban ini, dia harus memilih pengaman berapa yang pas. Siswa diajak berlatih mengikuti persyaratan PUIL yang ada di disclaimer ini. Ya, harus 120%. Arus pengaman itu 120% dari arus beban. Kalau 7,23 ya, mungkin kita pilih 10. Kenapa tidak 6? Ya tidak mungkin arus pengaman lebih kecil dari arus beban, nanti trip terus. Kemudian besar kabelnya berapa? Nah, siswa bisa melihat di disclaimer untuk 10 ampere nih, maka dia menggunakan, nah ini 2 sampai 10 ya, masih 2, dia hanya bisa menggunakan kabel ukuran 1,5. Ini sudah mampu sampai 18 ampere. Maaf, gangguan lagi. Nah gitu ya, maka siswa bisa memilih 1,5. Nah, untuk ngecek desain dari instalasi satu grup ini, dia bisa cek, bisa mengklik-klik to analisis. Nah, ini ada pesan. Hasil analisis untuk pengaman sesuai persyaratan umum instalasi listrik, maka pengaman yang dipasang sudah tepat. Nah, kabel instalasinya seperti apa? Sesuai persyaratan umum instalasi listrik, maka kabel yang kamu pasang perlu dibesarkan sedikit. Ini masih salah dalam rumus ya, harusnya sudah tepat. Nah, jadi memang untuk kalau lihat di sini ya, KHA antara 2 ampere sampai 10 ampere itu sebenarnya cukup menggunakan kabel 1,5 mili saja ya. Sehingga rumusnya perlu diperbaiki di sini. Tapi untuk beban yang besar ya, misalnya kita perbesar saja.
mesin listrik ini jumlah 6, kita buat di atas 10 ya sobat. Nah ini sudah 10, di atas 10. Jadi jumlah arus bebannya 25,64 ya. Di sini siswa bisa memilih di atas 2564 itu ada 35 mungkin. Nah, 35 arus KHA pengaman 35 itu berapa kabel yang dipakai? Di sini ada tabelnya. Ya, 35 maka dia menggunakan 6 mili. 6 mili. Oh, maaf, 6 mili ya. Di sini 6 mili. Kita cek kalau formasi seperti ini apakah sudah tepat. Nah, ini. Sesuai persyaratan umum installer listrik, maka kabel yang kamu pasang sudah tepat. Jadi siswa secara interaktif bisa memilih-milih. Ini mengatur MCB yang saya gunakan atau pengaman ya, gawai proteksi yang saya gunakan berapa ampere, kabel yang saya gunakan berapa mili untuk beban yang sesuai pilihan ini. Ya. Dan tegangan sumber atau inlet powernya sebesar ini. Ya. Inlet sumber yang besar nanti akan mengakibatkan arus menurun mesinnya. Nah, seperti ini. Ini untuk tegangan mungkin yang lebih besar lagi ya. Tegangan menengah itu kalau di industri bisa di atas 1000 volt ya, yang punya trafo sendiri. Tapi untuk ke beban langsung pasti menggunakan tegangan rendah 220/380. Oke ya, seperti ini jadinya. Dan nanti kita tinggal kalau ingin yang lebih dari satu grup ya tinggal mengcopy saja ini sheet desain satu grup itu. Kita buat chip baru, desain untuk lebih dari satu grup. Sebagai representasi bisa membuat 2 grup, atau 3 grup, atau 4 grup. Ya terserah, karena hitungannya akan sama. Ya. Tentang rumus-rumusnya, ya sebenarnya rumus-rumus sederhana saja. Ya, rumus-rumus sederhana saja. Ini di dalam analisis itu juga begitu. Kita hanya menggunakan rumus-rumus sederhana. Nah, yang lebih penting lagi di dalam untuk mendesain view dari penampilan ini supaya terlihat bagus, sebaiknya garis-garis selnya ini kita hilangkan. Jadi di view ini, grid lines-nya ini kita hilangkan centangnya. Jadi terlihat putih. Seperti itu. Ya. Kemudian supaya ini nanti tidak terjadi kesalahan atau penghapusan tidak disengaja anak, ini bisa kita protect sheet-nya ini. Ya, kita protect biasa begini. Kemudian format cell di dalam protection, centang lock ini kita oke. Setelah di oke, sheet ini kita protect sheet. Kita pilih misalnya, nah ini tidak boleh. Anak kalau di dalam hasil analisis kan hanya bisa melihat, maka seluruh centangan yang diperbolehkan ini kita hilangkan centangnya. Sehingga kalau kita oke, nah siswa tidak bisa mengklik, tidak bisa menghapus secara tidak sengaja. Pun demikian dengan yang di sheet design, siswa kan hanya diperbolehkan berinteraksi menentukan tegangan masuk, kemudian apa ini namanya, besar arus pengaman, kemudian jumlah besar kabel, dan beban listrik. Jadi sheet ini, sel ini, dan beban listrik kita unprotect. Yang lain harus kita protect supaya tidak terjadi kesalahan ngedel, ngeklik dan sebagainya. Nah, dilihat setelah ini kita protect misalnya sheet dari desain, nah, kita protect ini, ya oke. Nah, maka anak hanya bisa mengakses ini bisa diubah-ubah. Tetapi yang lain tidak bisa. Nah, ini juga bisa. Yang lain jadi tidak dimungkinkan siswa terjadi kesalahan klik sehingga menghapus keterangan dan sebagainya. Disclaimer juga saya sarankan begitu, grid lines-nya kita hilangkan, kemudian sheet-nya kita protect. Nah, kita protect.
Oke. Nah, kemudian jika ini kita proteksi, maka ini centangnya kita hilangkan saja. Oke. Siswa hanya bisa membaca, ya, dan mengklik hyperlink yang ada di sini. Begitu. Jadi aplikasi ini cukup akhirnya cukup stabil, jadi tidak gampang di delete dan sebagainya. Gimana sahabat? Cukup sederhana kan? Mungkin sahabat bertanya bagaimana membuat fitur centang seperti ini. Jadi kalau lampunya tidak kita centang, ini kan belum masuk. Kita anggap bahwa jaringan ini tidak ada lampunya, hanya ketika sudah dicentrang. Ini sederhana aja. Kita menggunakan fitur web tab menu developer. Kemudian di sini insert. Nah, ini karena masih kita protect belum muncul, ini kita unprotect dulu. Nah, ini baru muncul. Ini ada banyak pilihan. Ada tombol, bahkan ada menu pull down, ya, ada centrang dan sebagainya. Di sini nanti mengaktifkannya, jangan lupa makrosnya kita enable, ya. Kita diperbolehkan. Nanti kan kalau dibuka oleh anak ada pertanyaan, apakah makrosnya di enable? Nah, nanti kalau di enable, maka aplikasi ini bisa berjalan dengan menggunakan form-form yang lebih bagus seperti ini, ada centrangan dan sebagainya. Jadi tidak perlu menulis siswa-siswa. Ya oke, itu saja. Nanti kita bisa mengembangkan menjadi yang desain lebih satu grup. Dan saya kira ini aplikasi yang sederhana ini, ya kita bisa masukkan di dalam SKP kita dalam pembuatan media. Boleh menurut saya. Apalagi dalam musim daring ini, apa yang media akan buat oleh guru kalau bukan software-software semacam ini. Dan ini saya kira dimasukkan kepada media kompleks. Ya. Kompleks ini hitungannya. Nanti kalau sahabat ingin berbagi share, bertanya bagaimana rumus-rumusnya, nanti saya buat konten yang lain atau bisa kita komentar di bawah. Bagaimana Pak bagaimana sahabat membuat ini analisis kok sudah sesuai pengaman, sudah sesuai KH, sudah sesuai. Nah, ini kan membandingkan isian dari siswa ini apakah sesuai dengan disclaimer atau tidak. Cukup menggunakan rumus sederhana dari Excel if itu. Ya, sama dengan if jika arus beban dikalikan 120% sama dengan MCB, nah, maka dikatakan sudah tepat, dan seterusnya. Ya, supaya videonya tidak durasinya terlalu panjang, nanti kita buat konten tersendiri untuk rumus-rumus Excelnya. Saya yakin sobat sangat terbiasa kalau dengan rumus-rumus. Semoga ini menginspirasi. Terima kasih telah menonton konten sederhana dari Pak Guru. Oke, bye-bye.